Selamat siang anak negeri, Ken kabare. Kembali lagi ketemu sama aku Gilang Oka yang akan mengajak anak negeri keliling Buleleng. Aku nggak sendiri, aku ditemani sama Ge Yunita, asli dari Buleleng. Hai anak negeri, kenali beragam kuliner dan hasil alam dari Buleleng ya. Mulai dari aneka olahan ikan kerapu, ada timbungan dan tumba pase. Kerapunya kita ambil langsung dari keramba apung loh. Wah. Selain itu ada keladi yang merupakan hasil alam dari Buleleng. Bisa kita olah menjadi sate dan juga plecing. Wah, kayak gimana tuh rasanya? Kalau yang ini ada yang pernah makan belum? Ini anggur laut. Yap, paling cocok diolah jadi pindang dan juga rujak. Siapa yang mau? Saksikan keseruannya sekarang juga, hanya di Jejak Anak Negeri. Siapa yang suka lumba-lumba? Mamalia satu ini bisa kita lihat langsung di sekitaran Pantai Lovina hingga Pantai Timur Buleleng. Nah, bener banget nih. Tapi harus pagi-pagi nih kalau mau lihat lumba-lumba. Mulai dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Moyun, kayak kita harus cari ke sana deh. Soalnya ombaknya di sini agak nggak tenang. Iya benar, kita cari ke sana aja yuk. Yuk. Kita cari ke sana ya Pak. Bukan hanya kami yang mau lihat lumba-lumba. Tuh, sudah ada puluhan perahu berisi wisatawan yang mau melihat lumba-lumba dari dekat. Para nelayan di sini sudah tahu titik lokasi di mana lumba-lumba muncul. Beli Gilang, ada aturan di sini dalam melihat lumba-lumba. Kita hanya boleh melihat dan tidak boleh mengganggu lumba-lumba, apalagi sampai memegangnya. Bener banget Gek Yun, lumba-lumba muncul di pagi hari untuk mencari makan. Rutenya biasanya dari arah barat menuju ke timur Pantai Buleleng. Sesampainya di titik muncul pertama lumba-lumba, semua perahu akan berkumpul dan melihat kemana mamalia pintar ini bergerak. Tuh, sekalinya muncul, bisa gerombolan hingga 20 ekor. Harus jeli melihatnya, biar tahu lokasinya di mana. Banyak spesies mengikuti kapal, melompat keluar dari air, atau naik secara vertikal keluar dari air untuk memeriksa apa yang terjadi di atas permukaan. Diperkirakan bahwa lumba-lumba berenang di samping kapal untuk menghemat energi. Salah satu sifat lumba-lumba adalah hidup berkelompok, sehingga dalam mencari makan, mamalia tercerdas ini juga bekerja sama untuk menangkap mangsanya berupa ikan kecil dan juga cumi-cumi. Nah, inilah dia keseruan kita melihat lumba-lumba yang menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Buleleng. Di sini ada 3 jenis lumba-lumba yang sering muncul. Ada lumba-lumba spinner, spot, dan hidung botol. Setelah ini kita akan menjelajahi kuliner Hasil kekayaan alam. dan budaya di Kabupaten Buleleng. Karena alam memberi banyak manfaat. Gek Yun, habis lihat lucunya lumba-lumba? Sekalian ya aku ajak ke pesisir barat dari Buleleng, tepatnya di Desa Gerogak. Nah, di sini ada banyak keramba apung yang isinya beragam jenis ikan laut. Ada kerapu, patin, dan combia. Kita akan melihat nih gimana budidaya ikan kerapu di Karamba Apung. Lokasinya tidak jauh dari daratan, hanya sekitar 10 menit dari pantai Sumberkime. Itu bapak-bapaknya lagi pada ngapain ya, Lang? Kok ikannya dipindah-pindah gitu? Nangengkan harane beli. Ngereding karena Ngereding. ngereding. Mbak, ini beda kok. Ini jenis ikan apa harane beli? Kerapu cantang. Kerapu cantang. Ini adalah aktivitas pemilihan ikan kerapu yang akan dipanen. Ukuran yang sudah siap panen akan diletakkan di dalam kolam tersendiri. Yang masih kecil akan dikembalikan kepada kolam pembesaran. Nah, kali ini aku bersama Mbak Yunita sedang melakukan proses ngeriding, yaitu pemilahan ikan kerapu berdasarkan ukurannya, yaitu yang besar dan kecil. Dan nantinya ikan yang besar akan kita pilih dan akan kita timbang nantinya. Jadi ikan kerapu ini hasil alam dari Desa Sumberkime, Kabupaten Buleleng. Ikan kerapu yang dibudidaya di sini ada 3 jenis, yaitu kerapu cantang, kerapu macan, dan kerapu tikus.
Berdasarkan identifikasi, saat ini ada 46 jenis spesies kerapu yang tersebar di seluruh perairan laut dunia. Sedangkan jenis kerapu yang hidup di Indonesia terdiri dari 8 jenis. Kerapu juga disebut dengan ikan grouper atau grouper. Diduga nama tersebut berasal dari kata dalam bahasa Portugis, yaitu garoupa. Nah Lang, ada info unik nih. Ternyata ikan kerapu memiliki pola makan khusus. Ikan ini akan makan di pagi hari sebelum matahari terbit dan di sore hari menjelang matahari terbenam. Ikan kerapu muda atau yang masih kecil pada umumnya mengonsumsi krustasea berupa udang-udangan dan juga kepiting. Seiring dengan bertambahnya usia, kerapu akan lebih banyak mengonsumsi ikan-ikanan. Ikan kerapu bisa hidup hingga kedalaman 200 meter dan kerapu yang hidup di alam liar bisa mencapai bobot ratusan kilogram. Kalau yang ada di karamba ini, biasanya yang bobot sekilo, 2 atau 3 ekor sudah pas untuk dikonsumsi. Nah, seperti yang kita timbang ini, ukurannya udah cukup untuk dipanen. Jadi bisa deh untuk kita konsumsi. Salah satu ikan yang hidup di laut dangkal adalah ikan kerapu. Ikan ini sangat digemari oleh penyuka hidangan laut. Daging kerapu mempunyai tekstur empuk dengan rasa yang lezat. Nah, negeri, jadi sekarang aku, Mbak Yunita dan juga Mbak Novi sedang memasak ikan kerapu yang kita sudah ambil tadi. Dan sekarang aku sudah mencincang dagingnya. Kira-kira kita mau masak apa ya, Mbak Yun? Kita mau masak tumbe pase. Tumbe pase ini sajian khas dari masyarakat Sumber Kime, di mana bahan utama yang digunakan adalah daging ikannya saja. Dagingnya harus halus ya, karena itu harus aku cincang dengan lembut. Sedangkan Gek Yunita menghaluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan juga ketumbar. Kalau Mbok Novi menyiapkan parutan kelapanya. Nah, balus tuh Lang. Oh, bener mau. Kalau jadi yang besar. Aduh, kamu nih kejang. Benegen. Benegen. Campur bumbu yang telah halus dengan ikan yang telah dicincang. Campurkan hingga rata. Selanjutnya tambahkan parutan kelapa dan aduk semuanya hingga rata. Sekarang udah jadi nih adonannya. Tinggal masukkan ke dalam daun pisang. Taruh secukupnya dan tambahkan daun salam, lalu bungkus. Daun salam akan menambahkan aroma pada tumbe pase. Kalau dari bentuknya, tumbe pase mirip seperti botok kalau di Pulau Jawa. Kalau di sini, semua bahan harus dihaluskan semua, baru dicampur. Nih bembok. Be, siapang be. Jani, kenang. Kukus Jani. Kukus. Melang, kukus. Ayo Gek Yun, kita kukus tumbe pasenya, biar cepet matang. Nah, ini belang, tekepin be. Jak benain saat ini. Dan ben mau. Oh, jangan Ben. Kita tunggu sekitar 25 sampai 30 menit ya Lang. Sampai daun pisangnya layu. Itu artinya tumbe pasenya sudah matang. Ah, belum nih, Mbak. Bebe, angkit belang. Oke, jadi Mbak. Keunggulan dalam mengukus adalah mempertahankan rasa, aroma, warna, dan tekstur makanan tidak akan banyak berubah jika dibandingkan dengan digoreng atau direbus. Mengukus akan mempertahankan lebih banyak kandungan vitamin dan mineral pada makanan. Makanan yang dikukus akan kehilangan vitamin B, C, dan mineral sebanyak 40%. Sedangkan makanan yang direbus bisa kehilangan hingga 70% karena larut dalam air perebusannya. Dari tampilan memang mirip dengan botok atau pepes, tapi kalau rasa jelas beda. Nah, ini dia tumbe pase yang sudah kita masak tadi dari ikan kerapu yang sudah kita tangkap tadi sudah jadi. Dan aromanya juga sudah sangat wangi. Yuk, kita coba. Kandungan protein tinggi pada ikan kerapu akan membantu meningkatkan massa otot dan juga kekuatan, membantu proses pemulihan di dalam tubuh setelah cedera. Ikan kerapu juga rendah kalori, lemak dan tidak memiliki karbohidrat. Maka dari itu, jika ingin menurunkan berat badan, cocok sekali mengkonsumsi ikan kerapu.
Perpaduan parutan kelapa dan juga ikan kerapu yang sudah dicincang dengan halus memberikan tekstur yang padat, namun ketika kita makan menjadi lembut di dalam mulut. Dan tidak ada bau amis lagi pada tumbe pasih ini. Untuk rasanya bagaimana, Mbok? Untuk rasa tumbe pasih ini ada rasa pedas, manis, dan juga gurih. Yuk kita makan lagi yuk. Yuk. Yuk Pak. Sekarang, ikan kerapunya akan aku olah dengan cara yang cukup unik, yaitu menggunakan bambu muda yang dicampur dengan bumbu Bali. Masyarakat Bali menyebutnya dengan timbungan. Pak, ini yang kenang nih bene, Pak. Langsung potong-potongnya. Potong-potong. Gede-gede apa, Pak? Enggak, sedang kecil-kecil. Sedang kecil-kecil ya. Untuk membuat timbungan memerlukan dua jenis bumbu. Bumbu halus yang sedang disiapkan Gek Yunita dan bumbu rajang yang disiapkan oleh Pak Ketut. Bumbu yang dihaluskan terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, jahe, dan ketumbar. Untuk bumbu rajang terdiri dari cabai, kunyit, lengkuas, dan bawang putih. Kalau aku bertugas memotong ikan, sama seperti tumbe pasih. Ikan timbungan hanya menggunakan dagingnya saja. Pak, ini besun ya, Pak? Besut. Langsung masukkan begitu di bumbu nih yang udah diulek. Nih, Ya. yang kenang nih, Pak. Tuh langsung penyet-penyet. Penyetang. Daging ikan yang telah aku potong dipenyet dengan bumbu halus. Tapi jangan sampai hancur ya. Selanjutnya tambahkan bumbu rajang dan aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita masukkan ke dalam bambu mudanya. Masukkan jangan sampai penuh, cukup setengah dari panjang bambu ya. Jangan lupa tutup dengan daun pisang dengan rata dan erat. Terakhir, kita bakar sampai matang. Nah, sekarang kita sedang membuat ikan timbungan. Dan kali ini kita sedang melakukan proses membakar ikan timbungan dengan bambu. Dan tujuannya adalah untuk membuat ikan timbungan ini memiliki aroma yang khas dan juga bumbunya meresap ke dalam daging ikan timbungan ini. Nah, untuk ikan timbungan ini dibakar selama 30 menit sampai 1 jam. Sajian timbungan termasuk masakan tradisional Bali yang sudah jarang ditemui karena penyajiannya yang cukup rumit. Nama timbungan diambil dari naskah kuno Dharma Caruban, salah satu santapan Bali tradisional dalam upacara ritual. Nah, ini ikan timbungannya sudah jadi. Pak, ini buka nih, Pak. Ayo kita buka rame-rame yuk. Ayo. Ya. Ikan kerapu yang diberi bumbu rempah memiliki kandungan selenium yang tinggi. Selenium membantu menjaga kelenjar tiroid yang berfungsi meningkatkan sistem imun dan mengurangi gejala asma. Nah, ini dia nih ikan timbungan yang sudah kita bakar tadi. Memiliki tekstur yang empuk dan juga matang merata. Dan akibat bakaran dari bambu tadi, ikan timbungan ini mengeluarkan aroma yang khas dan juga wangi yang enak. Dan rasanya bagaimana, Mbak? Nah, untuk rasanya nih ada rasa pedas dan bumbunya itu meresap sampai ke daging ikannya. Pokoknya bangke jane. Bener, Pak? Ini makan, Win. Makan, Win. Jangan ganti. Memang bangke jane. Aduh, ini mana keladi yang besar? Kok nyari dapatnya yang kecil terus? Kali apa tuh? Cuman gede gitu. Nih, mana itu? Amun dini ngude-ngude. Nah, itu malih Oh. panggede-gedenan. Yuk. Kalau mau cari keladi yang besar, harus masuk ke dalam hutan. Tuh, ada Pak Ketut yang lagi cari keladi juga.
Oh, Pak Tut. Ya. Ini timpal yang kan ngalih keladi nih gede-gede. Iya, ini ada. Wush. Gede. Tino. Keladi yang seperti ini yang aku cari. Keladi atau talas memang banyak dijumpai di Indonesia. Di desa Pedawe ini, keladi tumbuh subur hingga memiliki umbi yang besar. Cocok nih kalau mau diolah. Karena akarnya banyak, untuk mengambil umbinya, pohon keladi harus digali dan digoyang-goyang biar lebih mudah. Nah, bener kan? Habis dicabut, banyak tuh umbinya. Tinggal ambil aja nih. Ini boy Mbak, gede Mbak. Ini sedang masanannya Sedang masanya oh, menigen bu. Selama ini, keladi hanya digunakan sebagai pengganti nasi karena memiliki kandungan serat yang tinggi dan juga karbohidrat. Nah ini dia nih, keladi putih, salah satu hasil alam dari desa Pedawe. Dan setelah ini kita akan mengolah keladi putih ini menjadi makanan yang lezat. Pak, ini sedang asalnya amonnya. Ya. Nah, bahan-bahan sudah siap nih. Kira-kira keladinya mau diolah jadi apa ya? Nah ini dia nih keladi yang tadi kita ambil di kebun bareng Mbok Yunita. Kira-kira nanti kita bukan buat apa nih Mbok? Nah, jadi sekarang kita mau bikin sate keladi. Bu, ane pertama kenang malu. Ya, ini keladinya harus dikupas, terus dicuci bersih ya. Setelah itu kamu bikin bumbunya, diulek ya. Iya. Nah, kita akan olah keladinya untuk jadi sate. Dipadukan dengan bumbu Bali tentunya. Aku harus mengupas dan membersihkan umbi keladinya. Kalau keladi tidak bersih cucinya, bisa menyebabkan gatal nantinya. Bu, ini bener. Oh, itu direbus ya di situ. Oh, nah Bu. Nah, direbus dulu keladinya sampai empuk dan mudah dibentuk nantinya. Tungguin ya Lang, sampai benar-benar empuk. Ini bumbunya aku haluskan dulu ya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi, kencur, dan garam. Nah, Bu Intan, siapin parutan kelapanya nih sebagai pelengkapnya. Keladinya sudah empuk nih. Sekarang kita campur dengan bumbunya. Nah, jadi nih celepang main Lang. Oh, nah Mbok. Ini mayo. Ulek bumbu dan keladi hingga lembut. Sekarang ini campur ya. Oh, nah Mbok. Nah, Mbok. Sekarang campurkan parutan kelapa dengan adonan sate keladi. Aduk sampai bercampur dan menjadi adonan sate lilit. Sekarang, yuk kita taruh adonan sate pada tusuk sate yang terbuat dari pelepah daun kelapa. Nah ini dia sate lilit keladi khas desa Pedawe. Biasanya sate lilit itu menggunakan daging ayam atau daging ikan. Tapi untuk di desa Pedawe, mereka menggunakan keladi sebagai bahan dasar sate lilit ini. Keladi juga mengandung jenis pakti khusus yang disebut dengan pakti resisten. Jenis pakti ini tidak dapat dicerna oleh manusia sehingga tidak dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Nah, jadi sate keladi ini cocok banget buat kalian yang mau diet ataupun vegetarian. Udah jadi nih semua satenya. Sekarang kita tusuk pada batang pisang biar bakarnya jadi lebih mudah. Sekarang tinggal dibakar aja nih. Harus sering dibolak-balik ya, agar dalamnya bisa matang merata. Mematangkan sate lilit membutuhkan api yang stabil agar lebih cepat matang. Ini dia hasil jadinya. Ini dia sate keladi khas desa Pedawe. Wah, kayaknya aromanya udah enak banget nih. Iya betul banget. Aku udah gak sabar coba. Yuk coba sekarang aja ya. Kita coba Yuk. ya. Nenek coba ya. Keladi memiliki jumlah kalsium yang cukup tinggi karena setiap 100 gram talas mengandung sekitar 150 mg kalsium. Yang berarti mengonsumsi keladi rutin dapat membuat tulang padat dan kuat.
sehingga terhindar dari osteoporosis. Tidak hanya umbinya, pelepak keladi juga bisa diolah menjadi masakan yang enak. Nah, jadi kali ini saya, Bu Loh dan juga Mbok Yunita akan membuat plecing papak keladi. Dan sekarang saya sedang membakar terasi untuk membuat aromanya keluar dan juga ketika nanti kita makan tidak membuat sakit perut. Sambil gilang bakar terasi, aku mengiris kulit luar pelepak keladi dan memotong kecil-kecil. Ini suat mepelet kan kenangan ya, Bu? Potong cenik-cenikan. Oh, soto? Soto mare lalap. Lab-laba. Oh, Lab-laba mekelo? sing kejep den. Kejep. 5 Sampai ya menit. gebuh. Oh. Untuk membuat plecing, hanya bagian dalam pelepahnya saja yang digunakan. Nah, terasinya sudah selesai aku bakar. Sekalian disatukan dengan bumbu yang dihaluskan oleh Ibu Lu. Gilang, ini ide tulung lab-labang lah. Oh, jadi lap-lap, Mbok. Oh, nah. Bagian lembang, Bang. Nah. Rebus pelepak keladi hingga layu. Lalu taburi garam secukupnya untuk menghilangkan rasa sepat. Sekarang kita tumis bumbunya dulu ya. Bejaan gak hati nih bone. Oh, jangan, Mbok. Soalnya serapang be, kenene papak ladi nih. Udah keluar nih aromanya. Tambahkan pelepak keladinya. Tumis sebentar, lalu siap untuk dimakan bersama nasi hangat. Nah, ini dia plecing papak keladi yang tadi kita sudah buat bersama Bu Loh dan juga Mbok Yunita. Wanginya benar-benar menggoda. Udah gak sabar, Mbok, buat nyobain. Bener Lang, apalagi temenin dengan Yeh Jahe Bara untuk menghangatkan badan. Yuk kita cobain. Yuk. Yuk Pak. Ya, cobain, Bu. Untuk membuat pelepak keladi, paling baik menggunakan batang yang masih muda. Karena teksturnya masih empuk dan getahnya tidak banyak. Kelezatan plecing papak keladi yang sudah kita masak tadi memiliki tekstur yang sangat lembut di luar dan ketika kita sedang menggigitnya, itu memiliki tekstur yang sangat crispy. Untuk rasanya bagaimana, Mbok? Untuk rasa bumbunya ini ada rasa pedas, gurih, sedikit manis dari papak keladinya. Nah, dan juga untuk Yeh Jahe Bara ini menghangatkan badan banget. Yuk kita cobain lagi. Yuk, Bu. Aduh, Gilang, ini mau diajak kemana sih? Kok ke tempat kayak gini? Udah tenang aja, aku sudah janjian sama Ibu Made. Mau panen anggur laut. Mbok. Gini, Mbok. Ngalih, anggur bulu. apa nih Bu? Anggur laut. Atau belum balik. Oh, ini korang. Oh. Nah, ini dia tempat budidaya anggur laut di sekitar Desa Musi Buleleng. Anggur laut atau Caulepra letilifera memang berasal dari Bali. Awalnya anggur laut dibawa oleh warga negara Jepang dan mulai dikembangkan di Bali sejak tahun 2016. Nilai jualnya juga cukup tinggi. Untuk 1 kg anggur laut bisa mencapai harga hingga Rp550.000. Anggur laut masih satu keluarga dengan rumput laut, jadi tidak hanya untuk dikonsumsi. Anggur laut juga bisa untuk kecantikan. Nah, ini Ibu Made sedang memilih bibit. Anggur laut muda ditebar di dalam media, lalu ditutup dan diikat erat dengan media kembali. Rendam anggur laut di dalam kolam berisi air laut ya. Tinggal tunggu aja anggur lautnya berkembang, hingga hari ke-45 baru bisa dipanen. Mana ya anggur laut yang bisa dipanen?
Oh, Bu. Ini yang kene nih, Bu. Ini manen. Panen. Oh, ini berarti panen nih, Bu. Tadi dulu. Nah, ini dia tampilan anggur laut yang bisa dipanen. Bulir-bulirnya banyak dan batangnya memanjang lebat. Ini baru tahap awal dari pemanenan. Belum bisa dijual dan harus disortir terlebih dahulu. Bu, ini kenang jadi Bu. Ini petik ya nih, alihnya panjang-panjang. Oh, kan tuh caranya, Bu. Ini kayaknya panjang. Anggur laut yang dapat dijual hanya batang dan butirnya saja. Sisanya akan diletakkan pada media untuk menjadi indukan kembali. Nah, ini dia nih hasil budidaya laut khas Desa Musi, yaitu anggur laut. Biasanya kita panen itu setelah 45 hari pasca pembibitan. Nah, yang bisa diperjualbelikan setelah batang dan juga buahnya dipisahkan. Nanti batangnya bisa dibuat untuk bibit lagi. Budidaya, Bu. Di, Yuk, coba yuk. enak kok. Nah, Bu, karena kita sudah bantu, kita bawa ya anggur lautnya. Mau kita jadikan rujak. Anggur laut termasuk ke dalam buah-buahan, karena itu pas banget kalau dibuat rujak. Tapi bukan rujak biasa ya, kita akan bikin rujak kuah pindang. Ini dia bahan-bahannya. Namanya mau bikin rujak, kita siapkan buah-buahnya ya. Ada pepaya, jambu, mangga, dan ikan pindang. Nah, ini dia anggur laut atau bulung anggur yang udah siap untuk diolah. Bu, sekarang kita mau bikin apa? Bikin rujak, rujak kuah pindang. Kuah pindang, oke. Kalau aku biar bikin kuah pindangnya saja ya. Biar Gek Yunita dan Ibu mengolah bumbu dan potong-potong buahnya. Rebus ikan pindang dan ambil hanya kuahnya saja. Ikannya tidak digunakan, karena sari dan kuahnya yang akan dicampur ke dalam rujaknya. Lang, belebang tuh. Oh, Bu, Mbak. Angkit tuh, angkit. Jadi yang gitu. Bumbu rujaknya ada cabai, garam, dan terasi yang telah dihaluskan dan dicampur dengan kuah pindang. Setelah rata, campurkan anggur lautnya. Wah, kayak Yunita sama Ibu lagi sibuk buat kuah rujak ya. Aku makan buahnya saja deh. Adi bedan, jangan anggur. Angkit anggur bulung nih. Dan malu coba kina. Oh, jangan, Mbak. Dan Aduh, kalau dicicipi semua bisa habis dong Gilang. Nih, udah jadi nih semua kuah rujak pindangnya. Nah, ini rujak kuah pindang dari bulung anggur sudah jadi. Yuk cobain, Mbak. yuk cobain. Anggur laut memiliki kandungan kalori dan gula yang cukup rendah, sehingga memudahkan bakteri baik untuk dapat mencerna makanan dan mengeluarkan limbah makanan secara lebih cepat dan efisien. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari sembelit. Perpaduan yang sempurna antara kuah pindang yang memiliki aroma yang khas dan juga bulung anggur yang memiliki sensasi asin memberikan kelezatan yang pas. Untuk rasa rujak gula asam ini cocok banget dipaduin dengan bulung laut atau anggur laut ini. Nah, jadi pengen nambah lagi. Yuk beli. Bu, kita coba lagi yuk. Pengen nambah. Di Okinawa, Jepang, anggur laut dijuluki rumput laut umur panjang karena orang di sana yakin bahwa tanaman laut ini memiliki manfaat yang besar dan memiliki khasiat anti penuaan.